dibutakan untuk melihat. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula, di sini ia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu." Namun firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Seperti yang kita tahu dari khotbah hari Minggu lalu, Saulus adalah sosok yang luar biasa. Ia sosok yang pintar, berprinsip, dan berani menyatakan apa yang menurutnya benar. Tidak main-main, Saulus mengklaim dirinya tak bercacat dalam menuruti hukum Taurat. Kita sama-sama tahu, hukum Taurat begitu banyak dan rumit untuk dilaksanakan secara ketat. Namun Saulus adalah contoh orang yang sungguh mentaati hukum tersebut. Dia bukan orang sembarangan. Tidak heran, sejak kecil ia adalah anak didik dari Gamaliel, seorang guru yang tersohor pada waktu itu. Sayangnya, Saulus berdiri dan berpegang pada prinsip yang keliru. Matanya seolah ditutupi dengan kebencian, sehingga setiap kali berjumpa dengan para murid Kristus, dengan segera ia menangkap mereka. Bahkan tak jarang ia melakukan kekerasan. Namun itu semua berubah 180 derajat ketika Allah menghampiri Saulus melalui cahaya yang membutakan matanya. Perjumpaan itu mengubah hidup Saulus. Dari Saulus sang penganiaya murid Kristus menjadi Paulus sang pengikut Kristus yang amat setia.
Allah membuatnya buta, agar kemudian ia dapat melihat dengan cara pandang yang baru. Perubahan hidup Saulus merupakan sebuah bentuk agilitas. Dari yang sebelumnya ia memiliki prinsip A, ketika Allah menghampirinya, ia berubah menjadi B. Bukan karena pelin-pelan, tetapi justru karena ia akhirnya menemukan kebenaran dan berpegang padanya. Satu hal yang hendak kita soroti dalam diskusi kita, Saulus adalah orang yang kejam, jahat, bahkan dengan jelas bertentangan dengan Yesus. Tapi mengapa bukannya mendapat hukuman, ia justru mendapatkan kesempatan? Diskusikan. 1. Menurut saudara, mengapa Allah memberi Saulus kesempatan untuk berubah? 2. Menurut saudara, apa risiko yang dihadapi Saulus ketika akhirnya ia menjadi pengikut Kristus? 3. Apa pelajaran paling penting yang saudara dapatkan dari kisah hidup Saulus yang menjadi Paulus ini?